Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan adik-adik dari mahasiswa UGM ya. Perkenalkan, saya Ibu Hartatiati. Di sini saya sebagai sekretaris di Kampung Wisata Prenggan. Ya, terima kasih. Kemudian dari kami ya Bu, izin memperkenalkan. Sebelumnya nama saya Rania Damar Mutas. Dengan saya Salman Aini dan saya Lili Sekari Yunita. Ya, kami sebelumnya dari Universitas Gadjah Mada, dari Sekolah Vokasi UGM Bisnis Perjalanan Wisata, Ibu. Di sini kami izin untuk memberi beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas observasi kami, Ibu. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Bisa langsung dimulai aja ya, Ibu. Ya, yang pertama, Kampung Wisata Prenggan ini kan sudah sangat-sangat apa ya Ibu, meraih banyak penghargaan ya, terkenal juga ya Ibu. Bisa diceritakan bagaimana asal-usul adanya Kampung Wisata Prenggan ini, Ibu? Kalau Kampung Wisata Prenggan itu sebenarnya sudah ada ya, sebelum saya masuk ikut bergabung itu sudah ada. Ya, sudah ada pembentukannya, sudah ada SK-nya, sudah ada kelembagaannya, pengurusannya gitu. Kalau sebelum itu Kampung Wisata Prenggan ini itu kan berupa bangunan-bangunan yang peninggalan gitu ya Ibu, heritage gitu ya Ibu. Nah itu sebelumnya udah ada pikiran untuk menjadikan ini kampung wisata gitu atau gimana Ibu? Jadi Kampung Wisata Prenggan itu ada unggulan-unggulan yang bisa ditawarkan di Kampung Wisata Prenggan. Terutama kalau di sini kan nggak ada pemandangan kayak lautan, gunung-gunung. Jadi di sini yang bisa ditawarkan untuk wisata itu heritage-nya, urbannya gitu ya. Kita bisa menceritakan sejarahnya. Di sini ada misalnya bangunan yang di sini itu ini yang di layar ini ya, itu Intro Living Museum. Nah, di situ nanti kalau berkunjung ke sana kita bisa melihat apa bangunannya, arsiteknya itu bisa ada gabungan dari Eropa sama Islam juga, juga dari India. Itu kesana-kesana itu ya. Dulu yang punya waktu itu orang kaya pada zaman dulu, namanya orang Kalang gitu. Orang Kalang. Iya, Wong Kalang. Terus itu juga selain bangunan itu juga ada tuh Masjid Perak. Masjid Perak itu termasuk bangunan masjid tertua kedua setelah masjid yang ada di mana itu makam raja-raja. Ya, itu terus ada lagi bangunan Dalem Natan, ada lagi Proyodanan gitu. Terus selain heritage kita bisa menawarkan apa kerajinan, terutama kalau kota gede itu perak. Banyak toko perak itu ya Ibu. Perak. Nanti kalau di sini yang besar-besar itu peraknya itu ada di Sekar Pedaton, ada di HS Silver. Terus di sini dekat sini juga ada namanya perak Sinta juga ada. Terus yang perak yang apa dari warga yang apa istilahnya dibikin sendiri ya. Homemade Ibu. Itu juga banyak di sini. Ya, selain itu kerajinan juga ada kuliner. Kalau di sini yang di Prenggan ini yang terutama itu kipo. Kipo itu apa Ibu? Kipo itu makanan tradisional zaman kerajaan zaman dulu ya. Itu terbuat dari tepung ketan. Nanti diisi dengan parutan kelapa yang muda, namanya dibikin manis itu, namanya enten-enten.
Ya, nanti dibuatnya kecil-kecil, terus dipanggang, terus nanti dikasih pewarnanya hijau itu seperti dari daun suji. Ya, nanti terus dipanggang, terus bisa dinikmati. Tapi itu tidak bisa bertahan lama, tidak bisa untuk berhari-hari gitu. Untuk fresh gitu juga ya Bu buatnya. Ya, ya. Yang di sini juga cuman ada beberapa yang bisa membuat itu, tidak semuanya tidak bisa. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, kalau misalnya siapa aja yang bisa terlibat dalam pembangunan Desa Wisata Prenggan ini dari awal sampai sekarang terbentuknya Desa Prenggan? Kalau yang terlibat di Desa Prenggan itu ya terutama itu di susunan itu kan ada penanggung jawabnya dari lurah, di bawahnya ada LPMK, terus bawahnya lagi ada ketua, sekretaris, bendahara, dan itu seksi-seksi itu yang terlibat. Ya. Kalau boleh tahu LPMK itu kepanjangan dari apa? Lembaga Pemasyarakatan Masyarakat Desa. Oh begitu ya Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah desa wisata ini tuh udah dapat perizinannya atau belum? Dan jika sudah, kira-kira tuh waktu mendapatkan perizinan itu mudah atau sulit? Oh, waktu mendapatkan perizinan itu ya termasuk sulit ya. Harus ada syaratnya gini. Terus itu kan sudah ada SK-nya ini. SK-nya yang terbaru itu sesuai dengan tutur kelembagaan itu nomor 05 keputusan pertama 2024 dari tanggalnya 1 April 2024. SK-nya juga ada di asis itu. SK-nya terus kita juga ada, misalnya ada tamu itu kita juga sudah ada kerjasama misalnya dengan rumah sakit. Jadi kalau ada tamu itu misalnya ada kecelakaan, ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa misalnya kita bawa ke rumah sakit yang kecelakaan gitu. Terus kalau ada kejahatan nanti kita kerjasamanya juga dengan Polres, Koramil gitu. Sudah lengkap ya, sudah terlibat. Ya. Berarti kalau misalnya kejahatan gitu Ibu, apakah setiap tamu itu saat berkunjung akan ada dampingan tersendiri dari pihak polisinya atau hanya saat penanganannya aja polisinya Ibu? Biasanya kalau kita melibatkan polisi itu kalau tamunya banyak, misalnya 2 bis, 3 bis gitu, kita memerlukan pengamanan gitu. Kalau cuma 1-2 itu alhamdulillah masih aman. bisa dikontrol ya Ibu ya. Oke baik Ibu. Kemudian selanjutnya ya Ibu, apakah ada kerjasama Desa Wisata Prenggan ini terhadap aktor Pentahelix? Maksudnya aktor Pentahelix yang bagaimana? Aktor Pentahelix itu seperti lembaga seperti Asita gitu Ibu, mungkin HRI, asosiasi persatuan bangsa lembaga kita. kayak lembaga akademis. Iya. Oh ya, kita juga ada kerjasama dengan misalnya AMTA gitu toh. AMTA itu singkatan. AMTA itu Akademi Pariwisata. Oh iya, AMTA. AMTA. AMTA, terus UGM juga. Oh iya Ibu. Ya, UGM. dari Bapak itu. Bapak siapa dosennya? Pak Desta ya? Bukan. Oh, Pak Trista. Pak Desta, Profesor Desta. Mungkin itu di Fakultas Ilmu Budaya mungkin ya Bu. Iya. Iya. Ya. Kita sama universitas juga kerjasama. Oh iya. Iya. Baik. Yang barusan tuh ya belum lama itu kita kerjasama dengan UPH Jakarta. Oh. Iya. Mereka kesini minta diajari bikin kipo sama legomoro. Terus kita mengajari bikin kipo sama legomoro. Mereka juga mengajari kita IT-nya. Oh iya. Bikin apa? Bikin Canva gitu untuk bikin konten-konten itu. Untuk website pameran di sosial media gitu, promosi. Iya. Betul. Iya. Kalau untuk lembaga pariwisata seperti lembaga pariwisata dari pemerintahan gitu, Ibu ada kerjasama atau enggak? Kita itu
juga sudah terdaftar Mbak. Misalnya terdaftar. kita dulu juga ikut ADWI. Aduh, Ya, kita juga sudah termasuk masuk di 300 besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Yang tahun kemarin, insya Allah ini tahun ini ada lagi kita mau ikut lagi, insya Allah kita masuk lagi. Amin Bismillah ya, Ibu. bisa. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana peran dari aktor pentahelixnya tersebut terhadap desa wisata di Prenggan ini? Ya, mereka juga istilahnya senang mengajak kita untuk kerjasama. Mereka juga malah juga ikut mengiklankan untuk promosikan kita kepada yang mau kesini gitu. Kalau misalnya kerjasama dengan UGM itu kan tadi dengan dosennya ya Ibu ya? Dengan muridnya. Oh, muridnya. Jadi, iya. Oh, iya. Muridnya juga seperti mbak-mbak ini. Oh. Tanya-tanya tentang wisata Prenggan itu bagaimana begitu. Berarti untuk observasi seringnya ya Ibu? Ya, Gitu. untuk observasi. Baik. Sering. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, seperti tantangan apa yang dihadapi desa wisata Prenggan ini terhadap kerjasama dengan aktor pentahelix tadi? Pentahelix tadi. Iya. Kita itu kendalanya dengan Mbak SDM. Sumber daya manusia. Iya. Betul. SDM-nya kita itu ya tidak susah-susah gampang. Terutama ya anak-anak muda itu kalau pertama itu menggebu-gebu. Terus kalau kita mintain untuk misalnya ada tamu itu kadang maaf saya ada acara ya tidak bisa gitu loh Mbak gitu. Sering Jadi, berhalangan gitu ya jadi yang bekerja itu orangnya ya cuman itu saja yang mau saja gitu. Jadi untuk mempertahankan si anak-anak mudanya biar bisa ikut langsung berkontribusi itu agak sulit dari sebelumnya. Iya. Kalau boleh tahu Ibu, yang biasanya menangani tamu itu kisaran dari umur berapa ya Ibu? Yang biasa itu yang bisa-bisa tadi Iya, ya seperti saya itu 50 tahun ke atas gitu. Iya. Ada juga yang 50 tahun ke bawah juga ada, cuma beberapa. Tapi untuk sejauh ini kontribusi dari anak muda seperti remaja usia kami tuh ada juga Ibu. Ya sebetulnya ini baru kita ajak gitu loh, kita rangkul, yuk kita gabung yuk begini, nanti kegiatannya begini begitu, sedikit demi sedikit ya, jadi ikut dilibatkan. Oh iya. Jadi misalnya kayak kemarin itu ada tamu, kita bisa anak muda yang bisa menari, nanti kita ajak untuk menyambut Perform gitu ya, Ibu, ada iya. tamu, kita menyambut mbaknya bisa nari, kita bisa mbaknya untuk menari gitu. Mempersembahkan keunikannya juga bisa. Iya. Kalau ada yang punya keahlian juga nanti bisa perform. Misalnya bikin kerajinan gitu. Nanti bisa didemokan ke tamunya. Tapi untuk sejauh ini dari yang tadi yang mempunyai keunikan dirinya sendiri buat memberikan atraksi di desa Prenggan itu udah ada Ibu, kayak misalnya dia berkontribusi untuk bisa menari ketika ada acara ikut perform kayak gitu. Apakah sudah pernah seperti itu atau Kalau mbaknya itu biasanya sebelum kesini memang sudah di mana-mana, ikut event di mana-mana. iya. Kebetulan dikenalkan di kampung wisata itu mau gitu. Mau. Berarti sudah pernah ada gitu. Iya, mau iya, perform. iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bagaimana dalam kampung wisata Prenggan ini dalam mengatasi solusi dari tantangan-tantangan tersebut Ibu? Untuk mengatasi itu Ya, yang barusan ini. yang barusan yang Kerjasamanya agak susah, iya. ya kita sabar untuk mengajak biar mau. Ya, jadi tetap diajak terus gitu Iya, ya, Bu. tetap diajak terus. Kalau ada event diajak gitu.
dengan halus gitu. Iya. Kayak tidak memaksa gitu ya Ibu ya. Iya. Soalnya anak muda zaman sekarang kalau dipaksa malah tambah. Iya, malah melawan ya. Bukan melawan sih itu. Apa? Kayak melawan juga bisa termasuk melawan, tapi mungkin mereka tuh lebih ke yang kayak punya kesibukan dan gak mau mengesampingkan kesibukan mereka gitu kan Ibu. Iya. Jadi alasan. Iya. Beralasan gitu. Iya betul ya Bu, beralasan. Lanjut sana. Iya. Kalau misal tantangan dari kolaborasi sama lembaganya itu ada atau tidak Ibu? Kayak kesulitannya gitu. Kalau kolaborasi kita bisa kerjasama dengan antar kampung wisata. Iya, kita ada yang namanya Kota Gede ya, itu ada dari Renggan, Rejowinangun, dan Purbayan, itu kerjasama. Pernah ada tamu, nanti kalau pas itu tamunya banyak, nanti kita dibagi, kita yang Renggan bagian konsumsi, yang Purbayan juga bagian yang konsumsi, kita yang konsumsinya kipon. Kalau Purbayan itu konsumsinya sana kembang waru. Nah, terus yang Rejowinangun nanti bagian yang itu itu dia bikin kupluk itu loh. Ya, nanti untuk souvenirnya gitu. Ada lagi kan? Pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana bentuk dukungan dari pemerintah untuk Desa Wisata Prenggan ini sendiri? Dukungan pemerintah itu juga Mbak, biasanya mengadakan kayak pelatihan itu. Pelatih. Iya, pelatihan. Training gitu ya, Iya. Ibu. Misalnya untuk kemajuan SDM nanti ada pelatihan sebagai pemandu wisata. Itu dari pemerintah tuh dari dinas pariwisata. Iya. Oh iya. Dinas pariwisata kota itu. Nanti biasanya ditunjuk berapa orang. Nanti pesertanya juga dari desa wisata sekota Yogyakarta. Oh, iya. Dari 45 kelurahan. Banyak juga ya. Ibu. Iya. Iya. Kemudian apakah pemerintah ini memilih Desa Prenggan untuk mendapatkan mungkin dana istimewa gitu Ibu? Kalau dana istimewa untuk kampung wisata sepertinya itu kurang tahu kalau saya mungkin ya. Tapi kalau kita mengadakan event seperti pernah dulu festival Kipo ya, itu dananya juga dari pemerintah. Oh gitu ya Bu. Ya, tapi lewat kelurahan dulu dananya, masuknya ke kelurahan, baru dari ke kelurahan dilimpahkan ke kampung wisata untuk dikelola melakukan event itu. Oh begitu. Gitu. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Ibu, bagaimana strategi promosi Desa Wisata Prenggan sejauh ini, melalui apa saja juga ya. gitu? Kita bisa mempromosikan lewat brosur, leaflet, pamflet, terus kalau di itu IT juga lewat IG, TikTok, Facebook itu. Oh, kalau peran dari anak mudanya sendiri, apakah mereka ikut mempromosikan di sosial media gitu Ibu? Yang anak muda. Ya, Ya pas awal-awal itu juga ikut. itu melalui konten video atau apa Ibu? Bikin bentuknya? konten. Oh iya. Konten video ya untuk mempromosikan kampung wisata, terutama di itu heritage itu. Oh iya, yang terkenal gitu ya Ibu ya. Promosinya di situ, di depan itu, terus nanti bikin ayo kita kunjung ke sini. Di sini kita kampung wisata Prenggan ada ini, silakan berkunjung gitu. Kalau nggak salah Ibu, Kota Gede itu pernah jadi tempat syuting film gitu ya Ibu? Itu di sebelah mana? Iya, kalau nggak salah itu di dalam UGM sana Mbak. Oh, dalam sana. Dalam UGM ya. Ya sekitar masuk Kota Gede sana. Oh, Iya. berarti jauh dari sini Bu? Ya, lumayan. Ada lagi? Yang mau tanyain?
Kalau enggak yang tadi dikunjungi tadi, Ya, di situ juga pernah untuk syuting. di situ juga pernah Ibu. Yang museum itu Ibu. Iya. Oh. Di museum sama di sebelahnya yang sekretariat dulu. Oh, sekretariat dulu. Oh, pantas titiknya di situ Iya. Ibu. Iya, tadi kami turun Dulu di di sana. situ. Iya. Oh. Iya. Syuting Terus- film apa ya itu Ibu? Oh, aduh saya lupa. Jawa-Jawa gitu apa Ibu? Kayaknya seperti anak muda gitu. Oh, anak muda malah. Iya. Kalau untuk ke museum yang tadi kita turun di sana sendiri itu ada biaya masuknya Ibu? Kalau museum itu, living museum itu di sana gratis. Oke. Oh iya Ibu. Tapi kalau hari Senin libur. Libur. Jadi nanti kalau mau ke sana reservasi dulu. Ya, terus nanti datangnya gratis, nggak bayar. Cuman itu harus janjian itu ya Ibu. Iya. Iya. Nanti di sana juga ada pemandunya. Ada tour guide-nya sendiri. Untuk hari biasa itu biasanya buka dari kan selain hari Senin. Iya. Bukanya dari jam berapa atau emang Dari hari jam 9 sampai jam 4 sore. Oh, jam 4 sore. Iya. Baik. Iya. Ada lagi? Ada lagi. Untuk bangunannya sendiri Ibu, selain bangunan heritage ini yang terkenal, ada bangunan lain yang biasa dikenal juga nggak dari Desa Wisata Prenggan ini? Yang tadi Masjid Perak. Masjid Perak. Yang Masjid Perak itu di dekat SM SMA Muhammadiyah 4. Oh. Iya. Di situ kompleks Muhammadiyah. Oh iya Ibu, tadi kan Desa Wisata Prenggan ini juga kerajinan perak ya Ibu. Itu sumber dayanya itu dari kampung wisata ini sendiri atau ada dari tempat lain gitu Ibu? Itu biasanya dari sana sudah merekrut orang-orang sendiri. Oh Iya. iya. Tapi masyarakat di sekitar itu dilibatkan nggak Ibu dalam produksi itu? Sepertinya ya ada juga yang masyarakat kanan kiri dari peraknya itu. Oh, berarti masyarakat tetap ada peran untuk iya. kerajinan peraknya ini ya Ibu? untuk bisa berkontribusi langsung gitu. Iya. Terus untuk peraknya sendiri itu apakah ada variasi lain selain perhiasan gitu? Ibu kan biasanya perak tuh perhiasan ya? Ibu? Iya. Biasanya juga selain perhiasan itu juga ada seperti helm-helm itu loh Mbak. Helm untuk biasanya untuk orang tambang itu kan Oh, pakai helm gitu ya. keselamatan gitu loh. Iya. Oh itu ada peraknya gitu atau gimana Ibu? Itu juga dari perak juga. Oh, itu dari perak. Iya. Oh. Ada selain bentuknya sebagai perhiasan juga ada bentuknya helm, ada juga bentuknya macam-macam pokoknya. Oh iya. Kalau boleh tahu itu perak yang di sana itu kisaran dari harga berapa ya Ibu? Yang macam-macam ada yang sekitar 200-an sampai jutaan. Oh iya. Iya. Kalau Ibu sendiri sejauh ini Ibu sudah memakai dari hasil perak yang ada di desa ini sendiri apa enggak? Kebetulan kalau saya tidak Oh, tidak pakai. Tidak suka perak Ibu? ya suka sebenarnya suka ya, cuman kalau itu pas acara menerima tamu itu kan kita juga menyediakan perak atau kita pakai bros kan kita pakai pakaian dari Jawa gitu ya, Kebaya gitu. kebaya ya, Iya. kita nanti brosnya pakai yang perak ya, tapi punya sini inventaris. Oh iya. Iya. Oh Ibu apa? Oh iya, boleh. Kamu dulu nggak apa-apa. Waktu Itu perak-perak itu yang dulu ada pelatihan itu ada itu. juga bentuknya. Oh. Iya. Iya Ibu, waktu itu saya sempat tanya ke Ibu Wiwi. Iya. Kata Ibu Wiwi itu kalau Desa Wisata Prenggan ini tuh udah tergabung sama Jadesta. Iya, sudah. Kira-kira Iya. Jadesta itu dari lembaga apa dan bagaimana prosesnya gitu? Itu Dewi aja. No, nanti kita WA saja ya. Iya, iya. Nanti lebih jelas. Ya berarti dijelaskan kita Dewi. Bertanya ke Bu. Iya. Oh iya Ibu, selanjutnya
apa harapan Ibu untuk Desa Wisata Perenggan ini ke depannya seperti apa? Ya kedepannya itu supaya tambah maju, tambah dikenal, nanti banyak yang datang begitu. Soalnya kalau banyak yang datang kan nanti kita juga bisa melibatkan orang-orang sini kan, misalnya kita untuk nyuguhi snacknya kita bisa pesan ke seseorang yang ahli bikin, misalnya kita nyuguhi lemper, yang bikin lemper, yang bikin buah, kita bisa memberdayakan mereka. Untuk Kipo sendiri itu apakah distribusikan ke pasar-pasar sekitar sini atau hanya di beberapa tempat aja, Ibu? Kalau yang ada dijual di pasar itu ada yang dari warga juga bikin dititip-titipkan di pasar itu juga berarti ada. kita bisa membeli Kipo di pasar? Iya bisa. Tapi kalau kita ada event, kita juga ada seseorang yang bisa ngajari. Oh, berarti ada di sini ada workshop tentang bikin Kipo itu sendiri. Kalau boleh tahu Ibu, apakah ada di Kampung Wisata Perenggan ini apakah ada paket wisata tersendiri gitu, Ibu? Ada sih paket wisata yang kemarin yang kita ikutkan lomba, alhamdulillah masuk 7 besar ya. Oh iya. Kalau boleh tahu itu turis yang paling jauh itu dari mana ya, Ibu, yang pernah berkunjung? Yang pernah kesini itu dari duta besar lupa saya ya, lupa enggak dari mana ya. Tapi ya, pernah duta juga besar. rombongan gitu ya. Dalam luar negeri atau dalam negeri, tapi orangnya tugasnya ke luar negeri. Jadi orang Indonesia yang tugas di luar negeri. Ya. Dubes gitu ya, Ibu. Oh, di sini Ibu, mereka tuh tamunya tuh dikenakan baju adat gitu. Baju adatnya itu sendiri disediakan dari Desa Perenggannya sendiri atau? Iya, kalau yang di paket itu nanti kita yang menyediakan sesuai dengan harga paketnya. Ya. Baju adat Jawa gitu. Iya. Pakai jare, terus ini kebaya. Ya, terus nanti kalau putri yang pakai kerudung juga pakai kerudung. Kalau nggak pakai juga nggak pakai. Iya. Kalau yang laki-laki juga untuk itu juga pakai sorjan ya. Oh, ini sudah ada wisatawan dari DPD Putri. ya. Dari GIPI juga. Oh iya, dari GIPI. Iya, berarti sudah pernah berkunjung ke Perenggan. Iya. Yang ini yang Gusti Bendoro, putrinya Sultan. Iya, Sultan. Putri Ya. Keraton. Dari wisatawan Gen Z ini sendiri dari anak sekolah atau dari Yang itu yang dari UPH tadi. UPH. Berarti Dari mereka Jakarta. datang jauh-jauh sekali ke sini ya, Ibu? Iya. Mereka selain di sini juga ke tadi itu kampus mana itu yang dekat situ, Stipram. Oh, mereka studi banding atau gimana, Ibu? Stipram dulu, terus nginapnya juga di sana, terus berkunjung ke sini. Oh, begitu ya. Iya. Terus kemana lagi gitu. Jadi beberapa hari di sini. Sangat menarik. Iya. Ini untuk yang 4 jam. Ya itu yang 4 jam kemarin yang Yurinya ke sini. Begitu Yuri diterima di homestay, disambut dengan tarian yang Iya. tadi anak muda tadi ya. Terus habis itu kita mengadakan dialog. Setelah dialog selesai istirahat, paginya kita ajak untuk bersepeda. Oh iya. Ya, bersepeda mengelilingi Kota kawasan. Gede. Ya. Kemarin itu kita ajak ke sini, dari homestay ke sini, terus ke sentra pembuatan Yangko. Habis itu terus ke Masjid Perak, terus Dalem Natan, Sekar Kedaton, Intro Living Museum, terus Padas Tementen. Di situ kita live Kipo. Habis itu kita naik, makan siang, selesai. Oh, iya. Itu untuk sepedanya sendiri apakah disediakan di sini? Sepedanya kita sediakan. Oh iya.
Di sini kan kita juga ada sepeda di kelurahan. Ya, kita pinjam di kelurahan untuk dipakai itu tadi tamunya. Berarti konsepnya itu seperti slow living gitu ya Ibu? Ya. Oh ya. Kebetulan yang dinilai kemarin sama jurinya yang paket kedua. Yang 200. Iya. Iya. Kalau yang paket pertama itu kan pakai baju adat. Iya. Berarti perbedaannya tuh untuk yang paket kedua itu lebih ada interaksi secara langsung dengan pesepeda tadi ya. Ini udah wisatawan Asian Foundation. Ya. Asian Foundation. Udah kedatangan tamu dari GM Hotel juga Ibu. Iya. Banyak sih tamunya sampai lupa. Berarti sangat menarik ini ya Ibu Iya, untuk iya, dicoba ya. Iya. Tapi untuk sejauh ini ada pernah kedatangan dari wisatawan Mancanegara. Juga pernah. Oh, pernah. Iya. Pernah juga. Itu dipandu sama Bu Wi langsung. Oh Bu. Iya. Nah, Kita perlu juga ada bahasa Inggris gitu ada ya? juga kok penerjemahnya. Oh, Iya. Yang siap sedia suatu saat dibutuhkan bersedia bisa. Jadi sudah tidak ada hambatan bahasa gitu ya Ibu? Iya, terkadang ada tamunya dari Perancis juga ada, nanti yang bisa Bahasa bahasa Perancis Prancis. juga ada, bahasa Jepang juga ada. Juga ada Ibu? Iya. Oh. Sudah pernah dari Jepang Ibu? Nah, juga pernah. Oh, iya. Juga ada. sejauh ini dari mana saja Ibu jika dari mancanegara? Yang dari mancanegara itu biasanya dari Malaysia juga. Oh iya. Malaysia, Amerika juga, terus mana lagi ya? Belanda gitu. Belanda. Kalau Belanda tuh kayaknya belum pernah. Oh, belum. Belum. Iya, belum pernah kayaknya. Biasanya kan Belanda itu menyukai bangunan-bangunan heritage yang Iya, yang dulu. seperti ini. Iya, iya. Saya tuh agak tertarik dengan melihat itu topi yang dan juga Oh iya, handmade Mbak. Oh, handmade. Jadi kita Ya. bikin dari ini kan dari daun pohon, aduh Mbak lupa namanya. Aduh, Ekoprin ya, kenikir. Ibu? Oh kenikir. Maaf, iya. Ekoprin ya Bu berarti ya? Ini namanya eco ponding. Oh ekoponding. Nah, Eco- jadi kaos ini Sama, ya. kain ini di atasnya kita taruh ini bunganya ini kan dipitili satu-satu Iya. sama daunnya, terus nanti atasnya kasih plastik, kita pukul-pukul Oh, ekopun. pakai Biar pukul ngecek kayu seperti ini, pukul ini ya, sampai merata. Nanti kalau sudah semua rata, nanti terus kita taruh di bawah terik matahari, Dijemur gitu ya? dijemur dulu udah kering. Terus nanti sebelumnya kita kunci dulu, Oh, kunci. dulu dengan tawas. Jadi air dikasih Iya. tawas, Yang direndam enggak? iya, terus kita rendam dulu sekitar 10 menit. Terus nanti kita jemur. Sudah, ini hasilnya seperti ini. Ini juga dari kayu ini. Iya. Ini berarti ada workshop juga Bu di sini di kampung wisata ini. Kalau Bikin ada yang minta nanti bisa. Oh, bisa request gitu berarti ya Bu? Iya. Oh iya. Bulan ini kita setiap Rebu itu ibu-ibu rumah tangga kita ada kumpulan bikin-bikin itu. Yuk kita bikin apa? Bikin ini yuk. Nah, kalau ini kan ada dalamnya juga kain ini dari kain perca. Oh, dari kain perca. Nah, jadi ada bisa gantian mau tampilan yang ini apa yang ini. Oh iya. Sangat. Iya, begitu. Terima kasih banyak. Mungkin hanya itu saja yang akan kami sudah tanyakan iya, kepada Ibu. iya. Terima kasih banyak atas ketersediaan Ibu, atas Iya. waktunya Ibu juga. Mohon maaf juga sebelumnya tadi Sama-sama. kita agak telat Nggak apa-apa datangnya. ya. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Ibu yang telah Ya, diberikan. ya, Sangat semoga bermanfaat. Amin. Sangat bermanfaat Ibu. Oh, iya, iya, Bermanfaat iya, iya. sekali. Kalau ada yang masih kurang puas nanti bisa menanyakan ke Bu Bi ya. Iya, iya. Bisa WA langsung. Harapan kami juga sebelumnya karena sudah mendatangi Ibu juga untuk mewawancarai Desa Prenggan ini, semoga harapan kami Desa Prenggan ini lebih maju Ya, lagi. amin. Terima kasih, Bisa ya. lebih menarik lagi wisatawan Ya. mancanegaranya Ya, juga amin, dan juga amin. wisatawan Iya. dari dalam negerinya Iya, juga. iya, iya, iya. Seperti
itu Ibu, terima kasih banyak sebelumnya sekali lagi. Oh iya, iya. Sekian dari kami Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Iya, sami-sami.